Assalamualaikum murid-murid Ibu, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Kita mulai dengan KD 3.9. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi yang kalian baca. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan tampilkan contoh teks eksplanasi. Judulnya Metamorfosis Kupu-kupu. Metamorfosis adalah perubahan secara alami yang dialami oleh hewan bertelur. Salah satu hewan yang bertelur adalah kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, karena wujud awalnya sangat berbeda dengan wujud akhirnya, yakni berawal dari telur kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Fase pertama dalam metamorfosis kupu-kupu adalah telur. Telur dapat menetas dalam waktu 3-5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya akan memakan daun di sekitarnya. Ada juga larva yang memakan cangkangnya sendiri. Bagian kulit larva tidak elastis, sehingga larva harus mengganti kulit bila tubuhnya membesar karena banyak makan. Fase kedua, larva atau ulat. Tubuh larva yang menjadi ketat akan mengalami pergantian kulit. Seumur hidupnya, larva akan mengalami pergantian kulit hingga 4 kali. Saat larva sudah mencapai ukuran tubuh yang maksimal, maka ia akan berhenti untuk makan dan mencari tempat sebagai tempat berlindungnya. Larva akan melekatkan dirinya pada ranting atau daun menggunakan anyaman benang. Ketiga, pupa atau kepompong. Memiliki struktur kulit yang keras, halus, dan umumnya berwarna hijau, coklat, karena berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Pada fase ini, pupa terlihat seperti sedang istirahat, padahal di dalamnya berlangsung proses pembentukan serangga selama 7-20 hari tergantung pada spesies kupu-kupu. Keempat, kupu-kupu atau imago. Setelah keluar dari pupa, maka kupu-kupu akan merangkak ke atas agar sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat mengembang secara normal. Setelah sayap berfungsi normal, maka kupu-kupu akan mencoba untuk mengepakkan sayapnya, mencoba untuk terbang. Kupu-kupu mengalami banyak proses dalam metamorfosisnya, mulai dari bertelur, lalu berubah menjadi larva yang melekat pada ranting daun, kemudian menjadi pupa atau kepompong yang berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya, dan akhirnya kupu-kupu keluar dari pupa dan membentuk kupu-kupu dewasa yang indah. Untuk itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan kita tidak tercemar dan pertumbuhan hewan akan tetap berlangsung. Dari teks eksplanasi ini, kita bisa menemukan ciri-cirinya, menyimpulkan ciri-cirinya, bahwa ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah berisi penjelasan tentang peristiwa atau kejadian atau fenomena alam. Peristiwa yang dijelaskan di sini adalah tentang proses terjadinya kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua, berdasarkan fakta atau bersifat faktual, bahwa yang diuraikan di sana adalah kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi. Jadi perubahan dari telur menjadi kupu-kupu itu memang benar adanya, nyata di lingkungan kita. Yang ketiga, bersifat informatif dan objektif. Karena di sini tujuannya hanya memaparkan, menceritakan, bukan untuk mempengaruhi atau membujuk pihak lain. Jadi inilah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi ini tujuan pertama kita, bisa menemukan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, kita diminta untuk menemukan informasi. Nah, dari teks eksplanasi dan contohkan tadi di atas ya, yang kita baca tadi,
kita dapat temukan informasinya antara lain di sini bahwa yang dipaparkan adalah proses terjadinya atau proses terbentuknya kupu-kupu. Bahwa proses terbentuknya kupu-kupu itu melalui 4 tahap, mulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Itulah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menemukan ciri-ciri teks eksplanasi dan menemukan informasi dari teks eksplanasi yang kita baca. Nah, Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.